Yang pertama, faktor resiko kusta. Kusta atau disebut juga morbus Hansen merupakan infeksi kronik pada kulit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Awal penyakit ini adalah saraf perifer dan kulit, selanjutnya dapat mengenai mukosa, saluran pernafasan, dan organ-organ lain, tetapi tidak mengenai saraf pusat. Menurut WHO, kusta merupakan salah satu dari 17 penyakit tropis yang terabaikan dan membutuhkan perhatian khusus dunia. Faktor resiko penyakit kusta diantaranya yaitu adanya kontak serumah dengan penderita penyakit kusta, kemudian terdapat penderita kusta di lingkungan rumah dan kondisi higien yang buruk. Nah, selanjutnya ada contoh variabel yang menjadi faktor resiko penyakit kusta. Yang pertama, kondisi ekonomi keluarga. Variabel kondisi ekonomi keluarga dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu rendah dan tinggi. Kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor resiko penyakit kusta karena pendapatan adalah suatu faktor yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan kondisi kesehatan seseorang. Pendapatan yang diterima seseorang akan mempengaruhi daya beli terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang kebutuhan lainnya seperti sandang dan pangan. Apabila pendapatan yang dihasilkan lebih rendah atau sedikit, maka daya beli seseorang terhadap kebutuhan sehari-hari juga ikut rendah dan akan berpengaruh terhadap kesehatan karena kurangnya asupan makanan yang cukup dan bergizi sehingga dapat mengakibatkan seseorang mudah terkena penyakit. Yang kedua, kebersihan perorangan. Nah, variabel kebersihan perorangan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu buruk dan baik. Kebersihan seseorang akan dikatakan baik apabila seseorang menjaga kebersihan diri, misalnya dengan mandi sehari 2 kali agar tubuh terhindar dari bakteri maupun virus yang menempel yang berasal dari keringat hasil dari aktivitas yang dilakukan. Selain itu, penyakit kusta semakin meningkat karena masih banyak seseorang yang malas untuk mandi, sehingga seseorang biasanya akan mandi seminggu sekali. Dari situlah seseorang dapat terkena penyakit kusta. Tidak mengganti alas tempat tidur lebih dari 2 minggu sekali juga merupakan faktor resiko kejadian kusta. Yang ketiga, kontak serumah. Variabel kontak serumah dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kontak dan tidak kontak. Seseorang dapat dikatakan kontak apabila dalam satu rumah terdapat riwayat penderita kusta dan kontak sebelum penderita berobat. Pada masa pengobatan dan penderita yang tidak berobat. Sedangkan seseorang dikatakan tidak kontak serumah apabila dalam satu rumah tidak terdapat penderita kusta. Terdapat penderita kusta tetapi kontak setelah penderita selesai berobat dan dinyatakan sembuh oleh dokter. Selain faktor resiko dari penyakit kusta, di sini saya akan menjelaskan faktor resiko dari demam berdarah atau DBD. Demam berdarah Dengue atau DBD merupakan penyakit infeksi virus akut yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang terinfeksi. Penyakit ini menjadi perhatian utama kesehatan masyarakat, khususnya di daerah tropis dan subtropis wilayah. Pada wilayah tertentu terkadang memiliki suhu rata-rata yang tinggi dan curah hujan yang cukup menjadikan lingkungan yang ideal bagi perkembangbiakan nyamuk Aedes. Selain itu, faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, sanitasi lingkungan, faktor potensial seperti usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kepadatan pemukiman, dan lain sebagainya. Contoh variabel yang menjadi faktor risiko demam berdarah Dengue atau DBD. Pertama, aspek lingkungan. Tempat perkembangan nyamuk Aedes aegypti yaitu tempat tampungan air seperti genangan air yang tertahan pada wadah baik di dalam atau sekitaran rumah maupun tempat umum serta berjarak tidak lebih 100 meter dari rumah penduduk.
Perilaku meletakkan pakaian dalam kondisi tergantung. Nyamuk Aedes aegypti memiliki kebiasaan untuk istirahat pada tempat dengan cahaya redup, lembab, serta sulit ditemukan di dalam rumah yang berupa kloset ataupun dapur, termasuk bersembunyi pada barang yang bergantung seperti pakaian maupun tirai. Nyamuk yang bersembunyi di balik pakaian dapat dengan mudah menggigit manusia yang berada di dekatnya, sehingga meningkatkan risiko penularan virus demam berdarah. Kepadatan pemukiman. Kepadatan pemukiman yang tinggi dapat meningkatkan kontak antara manusia dengan nyamuk vektor demam berdarah. Di dalam rumah tangga yang padat, ada lebih banyak individu yang merupakan sumber penularan nyamuk yang potensial. Kepadatan pemukiman yang tinggi juga seringkali dikaitkan dengan kondisi lingkungan yang tidak memadai, seperti sanitasi yang buruk dan kurang optimalnya ventilasi. Usia. Angka kematian tertinggi akibat demam berdarah terjadi pada kelompok usia anak-anak. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan terkena penyakit demam berdarah karena daya tahan tubuhnya yang kurang matang sepenuhnya. Selain itu, anak-anak juga melakukan banyak aktivitas di luar ruangan sehingga meningkatkan resiko paparan gigitan nyamuk. 3. Faktor resiko hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140/90 mmHg. Banyak faktor yang dapat memperbesar resiko atau kecenderungan seseorang menderita hipertensi, di antaranya ciri-ciri individu seperti umur, jenis kelamin, dan suku, kemudian faktor genetik, serta faktor lingkungan yang meliputi obesitas, stres, konsumsi garam, merokok, konsumsi alkohol, dan sebagainya. Contoh variabel yang menjadi faktor resiko hipertensi. Umur mempengaruhi terjadinya hipertensi karena tekanan diastolik meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Umur akan cenderung mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap kejadian suatu penyakit. Semakin bertambahnya umur, seseorang akan semakin menurun pola daya tahan tubuh seseorang. Jenis kelamin. Faktor gender berpengaruh pada terjadinya hipertensi, di mana pria lebih banyak yang menderita hipertensi dibandingkan wanita. Pria diduga memiliki gaya hidup yang cenderung dapat meningkatkan tekanan darah dibandingkan dengan wanita. Namun, setelah memasuki menopause, prevalensi hipertensi pada wanita meningkat setelah usia 65 tahun. Terjadinya hipertensi pada wanita lebih meningkat dibandingkan dengan pria yang diakibatkan faktor hormonal. Keturunan. Hipertensi atau faktor keturunan juga mempertinggi resiko terkena hipertensi, terutama pada hipertensi primer atau esensial. Tentunya faktor genetik ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang kemudian menyebabkan seorang menderita hipertensi. Faktor genetik juga berkaitan dengan metabolisme, pengaturan garam, dan renin membran sel. Menurut Davidson, bila kedua orang tuanya menderita hipertensi, maka sekitar 45%-nya akan turun ke anak-anaknya, dan bila salah satu orang tuanya yang menderita hipertensi, maka sekitar 30% akan turun ke anak-anaknya. Kebiasaan merokok. Zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan karbon monoksida yang dihisap melalui rokok yang masuk ke dalam aliran darah dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri yang mengakibatkan proses arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Aktivitas fisik, olahraga yang teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah dan bermanfaat bagi penderita hipertensi ringan. Melalui kegiatan olahraga, jantung dapat bekerja secara lebih efisien.
frekuensi denyut nadi berkurang, namun kekuatan jantung semakin kuat. Penurunan kebutuhan oksigen jantung pada intensitas tertentu, penurunan lemak badan dan berat badan, serta menurunkan tekanan darah. 4. Faktor resiko diabetes. Diabetes mellitus merupakan penyakit degeneratif yang disebabkan oleh adanya perubahan fungsi organ dan gangguan pelepasan hormon. Diabetes mellitus atau penyakit yang biasa disebut dengan kencing manis dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang biasanya berasal dari gaya hidup dari individu itu sendiri, seperti obesitas, pola makan yang tidak baik, adanya penyakit infeksi, dan sebagainya, ataupun dapat disebabkan adanya faktor keturunan yang menimbulkan terjadinya gangguan pada proses pembentukan hormon insulin. Contoh variabel yang menjadi faktor resiko diabetes: riwayat keturunan diabetes mellitus atau genetik. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit degeneratif yang dapat diturunkan kepada keturunan setelahnya, sehingga besar kemungkinan individu dengan riwayat orang penderita diabetes mellitus akan dapat terserang penyakit yang sama pada beberapa tahun ke depannya, sehingga genetik atau riwayat keturunan merupakan faktor risiko yang berkaitan dengan riwayat keturunan keluarga penderita diabetes mellitus atau genetik. Kemudian stres. Stres merupakan reaksi dari adanya suatu perasaan atau pengertian terhadap suatu fenomena atau kejadian. Hal ini akan berkaitan erat dengan pengaturan tubuh seseorang serta berkaitan pula dengan adanya pelepasan hormon tertentu pada tubuh. Kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok dapat meningkatkan terjadinya stres oksidatif yang juga menyebabkan adanya peningkatan kadar epinefrin dan norepinefrin yang menghambat terjadinya proses aktivasi enzim fosfatidilinosito 3 kinase, sehingga terjadi penurunan sekresi adenopektin yang secara tidak langsung juga mempengaruhi metabolisme glukosa dan sensitivitas dari insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Kebiasaan makanan fast food dan minuman kemasan manis atau pola makan. Junk food atau fast food merupakan jenis makanan praktis dengan cita rasa yang banyak digemari oleh generasi muda karena intensitas waktu yang digunakan lebih sedikit, sehingga minat untuk mengonsumsi makanan tersebut menjadi kian meningkat. Namun, di sisi lain, komposisi bahan-bahan dalam hal pembuatan cenderung tinggi: garam, gula, lemak, dan karbohidrat. Keadaan yang demikian dapat meningkatkan jumlah kadar gula dalam darah dan juga menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik merupakan gerakan yang ditimbulkan oleh otot rangka saat terjadi gerakan yang dibutuhkan adanya pengeluaran energi. Sehingga dapat diartikan aktivitas fisik merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk dapat membakar kalori dan energi yang telah dikumpulkan. Berkurangnya aktivitas pada remaja yang disebabkan oleh kemajuan teknologi yang meningkatkan perasaan malas turut menyumbang peningkatan angka kejadian diabetes mellitus atau DM. Pada kejadian diabetes mellitus melalui aktivitas fisik seperti olahraga dan dapat menurunkan kadar gula dalam darah jika kegiatan olahraga dilakukan secara teratur.